Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Mari wa fatifillah rahmani wa rahimakumullah jami'an. Para asatidzah dan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali di kesempatan yang berbarokah ini untuk senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat serta karunia yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua, yang dimana di kesempatan yang berbarokah ini kita masih merasakan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, masih merasakan taufiknya Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di halaqatul ilm, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kita semua, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Keutamaan orang-orang yang mereka duduk di majelis ilmu yang Allah Subhanahu wa taala bangga-banggakan di hadapan para malaikatnya, yang dimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya serta sakinah, ketenangan kepada orang-orang yang mereka duduk di majelis ilmu tersebut. Maka ini adalah merupakan sebuah kenikmatan al-khassah, kenikmatan yang khusus yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, orang-orang yang khusus, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan kepada orang tersebut. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, insyaallah kembali kita akan sama-sama mempelajari kitab Ta'dhimullah, Ta'ammulat wa Qasaid, berkaitan dengan masalah pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus menjadi tujuan di dalam perjalanan ibadah kita. Karena pada hakikatnya orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang mengagungkan Allah. Orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang bisa membesarkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hati mereka. Dan kemarin kita telah membahas tentang masalah makna ta'dhimullah dan hakikat ta'dhimullah yang dijelaskan oleh Imam Al-Harawi rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Manazilus Sa'irin.
bahwasanya orang-orang yang mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yaitu alla yaj'alunahu sababan. Mereka tidak pernah menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebab, karena dialah Allah Subhanahu wa taala asbabul a'dham. Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan sebab yang paling besar untuk kita meraih yang namanya manfaat dan menolak dari yang namanya madarat. Dan orang-orang yang mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang wala yara alaihi haqqan, yang tidak pernah melihat pada dirinya ada sebuah hak. Karena hak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada hakikatnya itu adalah merupakan haknya Allah Subhanahu wa taala. Au yunazi'u lahu ikhtiyaran, dan orang-orang yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang mereka bisa taslim. Orang-orang yang mereka bisa menerima terhadap qada dan qadanya Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka senantiasa ridho terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan sebagai bentuk kebaikan bagi seorang hamba tersebut. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, beliau muallif hafizahullah taala melanjutkan tentang min ma'ani ismillahi al-azim, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama al-azim. Termasuk di antara makna dari nama Allah Subhanahu wa taala al-azim, kata beliau, min asma'ihi ta'ala al-azim. Termasuk di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah nama Allah al-azim, yang sering kita baca. Bahkan kita baca dari pagi dan di sore hari pun kita membaca nama Allah Subhanahu wa taala al-azim tersebut. Karena berada di dalam satu ayat yang ayat tersebut adalah merupakan a'dhamu ayatin fil Quran. Berada di dalam sebuah ayat yang ayat tersebut adalah merupakan ayat yang paling azim. Makanya kalau Al-Quran ditanya ayat yang paling azim, yang paling agung ayat yang ada di dalam Al-Quran, ayat apa? Ayat kursi. Surat yang paling agung di dalam Al-Quran, surat apa? Surat apa? Al-Fatihah. Ya. Kemudian surat Al-Ikhlas disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'dilu thulutsan Quran. Kenapa ayat-ayat ini, surat-surat ini menjadi ayat dan surat yang paling hebat di dalam Al-Quran? Kalau kita perhatikan, karena di dalamnya banyak bercerita tentang Allah. Ketika Al-Fatihah disebut dengan Ummul Quran, ketika Al-Fatihah disebut bahwasanya Sabul Mathani wal Quran al-Azim, Allah Subhanahu wa taala banyak menceritakan dirinya di dalam surat Al-Fatihah. Menceritakan tentang namanya, menceritakan tentang sifatnya. Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan di dalam surat Al-Ikhlas tentang Allah Subhanahu wa taala, sampai Al-Ikhlas menjadi sebuah surat yang ta'dilu thulutsal Quran. Sampai Al-Ikhlas itu menjadi sepertiga dari Al-Quran. Dari sisi kandungan maknanya, dari sisi kaidah yang harus diterapkan di dalam sepertiga Al-Quran tersebut, dan bagaimana cara memahami nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, itu semua ada di dalam surat Al-Ikhlas. Begitu pula di dalam ayatul kursi, ayat yang paling besar, yang paling agung, yang Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang dirinya dari awal ayat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idnihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Semua menceritakan tentang apa? Allah Subhanahu wa taala. Sampai ditutup dengan nama Allah Subhanahu wa taala, wa huwal aliyyul azim. Ini menceritakan tentang nama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ketika Allah Subhanahu wa taala menutup ayat kursi dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Azim, kata Allah Subhanahu wa taala wa la ya'uduhu hifdhuhuma, bahwasanya penjagaan langit dan bumi itu tidak memberatkan Allah Subhanahu wa taala, wa huwal aliyyul azim, dan dialah Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha tinggi, dan dialah Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha agung.
Begitu pula Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan di dalam ayatnya yang lain, yang Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya tentang namanya Al-Azim. Apa kata Allah? Innahu kana la yu'minu billahil azim. Sesungguhnya orang-orang yang mereka diadab oleh Allah nanti di akhirat, yang mereka berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebabnya karena apa? La yu'minu billahil azim. Mereka enggak beriman tentang Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Ketika mereka di dunianya enggak bisa beriman kepada Allah yang Maha Agung, enggak bisa membesarkan Allah, makanya mudah terjatuh ke dalam yang namanya maksiat. Oleh karenanya orang-orang yang mereka taat, orang-orang yang mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan di dalam surat Al-Hajj, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub," kata Allah. Orang-orang yang bisa mengagungkan Allah, mengagungkan syariat-syariat Allah, itu pada hakikatnya termasuk di antara ketakwaan di dalam hati. Makanya takwa dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa berjalan bareng. Kalau orang takwanya hilang, pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala rendah. Kalau orang itu takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala tinggi, maka apa? Pada hakikatnya dia lagi mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap kita insya Allah pasti merasakan itu semua. Coba kalau ustaz-ustaz lagi hatinya lagi benar, hatinya lagi mengagungkan Allah, hatinya lagi cinta sama Allah, dan hatinya lagi takut sama Allah Subhanahu wa taala, gampang nangis, gampang bertakwa, mendengarkan satu ayat, dua ayat bisa meneteskan air mata. Tetapi ketika yang diagungkan bukan Allah, ketika yang diagungkan justru selain Allah Subhanahu wa taala, di situ apa? Ketakwaan seseorang itu akan turun. Dia mau dengarkan ayat biasa-biasa saja, mau mendengarkan ayat-ayat tentang akhirat dia juga biasa saja. Makanya hati seseorang, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, bahwasanya al-qalbul abdi, hati seorang hamba itu as-safaru ilallah. Hati seorang hamba itu safar menuju Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati seorang hamba dia belum ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dia akan terus mencari. Tapi kalau sudah ketemu sama Allah Subhanahu wa taala, sudah berhenti di tempatnya. Makanya kalau seseorang kadang mengagungkan sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, sering pindah-pindah apa enggak? Sering pindah-pindah kan? Kadang kita mengagungkan harta saja, senang sama mobil ini, besoknya bisa berubah. Habis mobil ini, habis mobil ini, motor ini, motor ini. Terus berubah-ubah. Seseorang itu di dalam apa? Membesarkan dunia, membesarkan selain Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita membesarkan si fulan pindah ke si fulan, dari si fulan pindah ke si fulan. Begitu pula. Dan terus seperti itu. Tapi kalau hati sudah bisa membesarkan Allah, netep, maka apa? Selain Allah Subhanahu wa taala itu minggir. Maka ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, yang harus betul-betul kita isi hati kita itu dengan apa? Dengan pengagungan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, disebutkan oleh Imam Az-Zujaj tentang nama Allah Subhanahu wa taala Al-Azim. Apa kata beliau? Qala Az-Zujaj al-Azimu al-mu'azzamu fi sifatillah yufidu idham asy-sya'ni wa sultan. Walaysa al-muradu bihi wasfahu bi adhamin ajza li'anna dhalika min sifatil makhluqina ta'ala Allahu an dhalika uluwan. Kata beliau Imam Az-Zujaj ketika beliau menjelaskan tentang al-azim, yaitu apa? Al-mu'azzam fi sifatillahi ta'ala, yang diagungkan dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini makna dari nama Allah Azim. Ketika kita membicarakan tentang Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu maha azim. Bagaimana enggak, Tuhan? Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang dirinya sendiri kepada kita. Enggak usah jauh-jauh. Kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berbicara atau enggak? Berbicara atau enggak? Berbicara. Termasuk di antara kalamnya Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an. Termasuk di antara sifatnya Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, kalamullah.
Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifati kalamnya Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Qul law kana fil bahri midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Allah mengatakan di dalam surat Luqman, walau annama fil ardi min syajaratin aqlamu wal bahru yamuddu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah. Ini sifat Allah Subhanahu wa taala, satu sifat Allah saja. Itu membuat akal kita apa? Membuat akal kita wis bingung. Sudah membuat akal kita sudah tidak karu-karuan harusnya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Baru sifat kalamnya Allah. Allah berbicara. Allah Subhanahu wa taala berbicara, kata Allah, kalau seandainya lautan itu jadi tinta untuk nulis perkataan Allah. Untuk nulis perkataan Allah Subhanahu wa taala. Dan pohon-pohon yang ada di dunia ini semuanya dijadikan sebagai penanya. Maka apa? Habis tinta, habis lautan yang dijadikan tinta itu akan habis. Meskipun didatangkan apa? 7 kali lipat, itu akan habis. Bagaimana enggak? Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullu yaumin huwa fi sya'an. Allah setiap waktunya itu ada kerjaan. Allah berbuat. Termasuk di antara yang diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala ngatur alam semesta ini. Coba. Tidur butuh kun enggak? Orang tidur butuh kunnya Allah? Butuh kunnya Allah betul? Butuh. Ada orang tidur, kun bangun. Loh, ini di dalam satu majelis ini berapa kun? Yang satu tidur, yang satu bangun. Butuh kun berapa? Kun gitu kan? Untuk semua itu butuh kunnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kun itu adalah merupakan kalimatnya Allah. Makanya kalau seandainya kita bisa melihat kunnya Allah, ya kan? Kalimatnya Allah, kunnya Allah Subhanahu wa taala, alam semesta ini penuh dengan kun. Ya kan? Itu sudah jaringan internet, jaringan sinyal, jaringan apa-apa, itu tidak ada apa-apanya dengan kunnya Allah Subhanahu wa taala. Kita saja kalau sudah melihat sistem itu kan, jaringan internet gimana, jaringan apa dan lain sebagainya, itu saja kita bingung gitu. Bagaimana dengan kunnya Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala ngatur semuanya, diatur sama Allah. Yang ini dikasih rezeki ada pun, yang ini dibangunkan ada pun, yang tidur ada pun, yang berdiri ada pun, yang duduk ada pun, yang wudu ada pun, semuanya ada punya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu baru satu sifat kalamnya Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita. Oleh karenanya, kata beliau Imam Az-Zujjaj, orang yang bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, makna takzimullah yaitu apa? Al-mu'azzamu fi sifatillah, yang diagungkan dari sifatnya Allah. Kalau kita sifatnya Allah Subhanahu wa taala saja enggak kenal, gimana kita mau membesarkan Allah? Kalau kita sifatnya Allah Subhanahu wa taala saja kita enggak punya pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala, gimana kita mau apa? Gimana kita mau membesarkan Allah? Kadang kita membicarakan tentang Bill Gates, ya kan? Kadang kita membicarakan tentang orang-orang yang hebat dari sisi apa? Dari sisi yang dia pintar, dia hacker yang paling hebat, dia yang paling ini, dia yang paling ini. Kenapa kok bisa membesarkan seperti itu, Pak? Ada orang yang membesarkan, dia hacker terbaik di Indonesia. Dia seperti ini, dia seperti ini. Dibesarkan. Kenapa? Karena tahu sifatnya. Dia bisa seperti ini, dan seperti ini. Kadang itu menjadi sebuah pembicaraan bagi kita. Apalagi kalau kita membicarakan tentang ahlu ekonomi. Dia ahlu ekonomi luar biasa, Ustaz. Dia pintar seperti ini, pintar ini, dan lain sebagainya. Dibicarakan di lisan-lisan kita. Kenapa? Karena kita tahu sifatnya. Tapi ketika kita membicarakan tentang Allah Subhanahu wa taala, kenapa nggak bisa sedetail itu? Karena kita nggak kenal dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau seseorang itu nggak kenal dengan sifat Allah, dia akan sulit untuk mengagungkan Allah dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah ketika menutup nama Allah Al-Azim di dalam surat Al-Baqarah di ayat kursi, wa huwal aliyul azim, didetailkan dulu sama Allah sifat Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah al-hayyu al-qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ini kan semua sifat tentang Allah. Bagaimana Allah berbuat didetailkan sama Allah Subhanahu wa taala sebegitu detail.
Allah maha hidup, Allah maha berdiri sendiri, gak butuh sama makhluk. Kepemilikan milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menciptakan langit dan bumi, semua didetailkan sama Allah. Baru Allah mengatakan apa? Wa huwal aliyul adzim. Allah adalah zat yang maha tinggi dan maha agung. Dengan sedetail itu saja, kadang kita masih belum bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar pengagungan. Makanya dikatakan oleh Imam Az-Zujaj, kata beliau, al-adzim al-mu'azzamu fi sifatillahi ta'ala, yufidu idhama sya'ni wa sultan, yang menunjukkan kepada kita tentang apa? Agungnya perkaranya Allah itu besar, dan bagaimana kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu begitu besar. Walaisal muradu bihi wasfahu bi adzamil ajza, dan bukan yang diinginkan azim, yaitu apa? Yang besar, bagian-bagian Allah, bukan. Tapi apa? Sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha besar. Li'anna dzalika min sifatil makhluqina ta'ala Allahu an dzalika uluwan. Karena itu adalah merupakan sifat makhluk. Itu adalah merupakan sifat makhluk, dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha tinggi dari itu semua. Kemudian dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala tentang nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Azim. Apa kata Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala? Al-Azimu al-jami'u li jami'i sifatil azamati wal kibriya. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memberi nama dirinya dengan nama Al-Azim, kata beliau Syekh Sa'di, adalah Allah Al-Azim yang terkumpul di dalam diri Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu apa? Sifat-sifat azamah, sifat-sifat yang maha besar, sifat-sifat yang maha agung, wal kibriya, dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala terkumpul pada dirinya. Wal majdi wal baha'i alladhi tuhibbuhul qulub, begitu pula kemuliaan, keindahan yang hati seseorang itu akan cinta dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang hati akan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, para asatidzah, antum bisa cinta sama istri antum karena apa? Hah? Karena tahu sifatnya kan? Sifatnya ayu. Ayu itu sifat bukan? Atau ayu? Apa ayu? Cantik, ya kan? Cantik, baik, itu kan sifat, ya kan? Ngeladeni, tahu ngeladeni? Bukan orang Jawa, ya? Ngelayani, ya kan? Habis itu apa? Mijeti, ngeroki, nah, itu kan subhanallah, kita capek dimijeti. Akhirnya apa? Tumbuh cinta kita sama istri. Oh, ternyata istriku baik. Kan seperti itu. Ternyata istriku baik. Itu kapan kita bisa tumbuh cinta? Kalau apa? Kalau kita tahu sifatnya, sifat baiknya, ya kan? Sifat masya Allah. Begitu pula istri. Istri bisa cinta kepada suami kapan? Ketika tahu suamiku gak cerai, gak pelit, ya kan? Saya minta ini dikasih, ya kan? Dikasih, minta ini alhamdulillah dibelikan, ya kan? Minta ini dikasih, gak pelit. Akhirnya apa? Dia juga bertanggung jawab. Ini tahu sifat. Akhirnya apa? Tumbuh cinta. Makanya cinta itu akan tumbuh kapan? Kalau seseorang itu sudah mengenal sifat orang yang dicintai. Nah, sekarang Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat tersebut adalah merupakan sifat-sifat azamah, sifat-sifat yang maha besar, sifat-sifat yang maha agung. Kalau seseorang cinta kepada orang lain karena kedermawanannya, Allah adalah zat yang paling dermawan di antara orang-orang yang paling dermawan. Kalau orang itu cinta kepada orang lain karena kebaikannya, Allah Al-Barrur Rahim. Allah adalah zat yang paling baik. Kalau seseorang cinta kepada orang lain karena dia penyayang, Allah adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau seseorang cinta kepada orang lain karena sifat jamalnya, sifat indahnya, Allah Jamil. Makanya sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu apa? Sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu setinggi-tingginya sifat. Makhluk itu gak akan pernah bisa apa? Sesama dengan sifatnya Allah. Makanya Allah mengatakan apa? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Gak akan pernah sama sifatnya makhluk dengan sifatnya Allah. Gak akan pernah sama. Kalau kita bisa cinta kepada makhluk karena sifatnya yang lemah, kenapa kita gak bisa cinta kepada Allah dengan sifatnya yang maha mulia, yang sempurna? Bisa dipahami? Bisa dipahami, Pak? Kalau nggak bisa, saya ulangi lagi.
Karena ini berbicara tentang cinta. Kenapa kok kita itu ngaku cinta, tapi selama ini kita nggak pernah memproses rasa cinta tersebut di dalam hati kita. Kita itu kadang pengen cinta sama Allah, tapi kita nggak tahu bagaimana cara memproses tumbuh rasa cinta di dalam diri kita. Kita pengen cinta sama istri, makanya apa? Sering kumpul kan sama istri. Sering kumpul, sering bareng, sering jalan, baru tumbuh rasa cinta. Kita itu pengen cinta sama Allah, tapi apa? Kon ngaji males, suruh hadir majelis, aduh, gitu kan? Gimana kita mau bisa cinta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Makanya kalau orang pengen cinta sama Allah, harus betul-betul mengenali sifat Allah itu harus kuat. Makanya di sini disebutkan oleh beliau Syekh Sa'di rahimahullah taala, alladzi tuhibbuhul qulub, yang hati itu akan cinta kepada sifat-sifatnya Allah. Wa tu'azzimuhul arwahu, dan ruh itu akan mengagungkan sifat-sifat Allah. Wa ya'riful arifuna anna 'azamata kulli syai', dan orang-orang yang tahu akan mengetahui bahwasanya apa? Sifatnya Allah ini apa? Itu agung dari segala sesuatu. Wa in jallat fi sifati fa innaha mutmahillatun fi janibi adabatil aliyil adim. Kalau ada sifat yang dia itu muncul, wa in jallat fi sifat, kok ada sifat makhluk yang dia muncul? Mungkin ada makhluk yang dia sifatnya Masya Allah, dia dermawan, baik, sayang, ya kan? Ini sifatnya makhluk ada yang seperti ini, baik, penyayang, kemudian dermawan, kemudian berkatanya jujur. Ternyata apa? Kalau dibandingkan sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa? Mutmahillatun, hilang, nggak ada apa-apanya ini dibandingkan dengan sifatnya Allah. Nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan sifatnya Allah. Oh, kadang kita sayang, kita bisa sayang sama orang yang kita kenal aja. Antum bisa sayang sama yang nggak dikenal. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang kepada semua makhluknya. Gitu. Itu berbeda. Kita dermawan kepada siapa? Yang kita kenal. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala maha dermawannya kepada seluruh makhluknya. Hewannya, ya kan? Kemudian apa? Yang di lautannya, yang di daratannya, yang di udaranya, semua dikasih rezeki sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ketemu sama orang kok sifatnya baik, paling dia baiknya sama siapa? Baik sama orang yang baik sama dia. Ya apa enggak? Kita itu kadang ketemu sama orang, Masya Allah orang itu baik, tapi coba antum jahati dia, baik apa enggak? Berubah, baiknya dia berubah. Tapi ketika maha baiknya Allah, Allah maha baik kepada orang baik, dan Allah maha baik kepada orang yang berbuat buruk kepada Allah. Dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebegitu hebatnya, belum tumbuh cinta di diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba hatta yakuna Allah ahabba ilaihi mimma siwahuma. Gak beriman salah seorang di antara kalian sampai Allah dan Rasulnya itu jauh lebih dicintai. Ini kan kadang kita itu cuma jadi teori, Pak. Iya apa enggak? Ketika kita mendengar hadis ini bahwasanya apa? Gak beriman kalau gak Allah dan Rasulnya gak lebih dicintai dari dirinya sendiri dan dari selainnya. Coba gimana cara mempraktekannya? Dan bagaimana cara menumbuhkan di dalam diri kita? Oh, ternyata hadis itu cuma sebagai teori kita di benak kita, tapi nggak pernah kita praktekkan dalam kehidupan kita. Cara untuk mempraktekkan, cara untuk menjadikan Allah itu jauh lebih dicintai dan Rasulnya jauh lebih dicintai, bagaimana caranya? Ya tadi, kenali sifat Allah tersebut. Sehingga apa? Orang kalau tahu sifatnya Allah, akhirnya dia tahu ternyata apa? Allah jauh lebih sayang kepada kita daripada diri kita kepada diri kita. Paham Pak? Atau agak berat? Siang-siang kayak gini ngantuk kok pembahasannya rada abot Ustaz kan? Enggak kan? Nah. Jadi apa? Supaya kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berat untuk kita cintai. Ternyata apa? Kebaikan Allah kepada kita itu jauh lebih besar daripada keinginan kita untuk berbuat baik kepada diri kita. Itu ternyata Allah jauh lebih besar. Bagaimana enggak? Allah selalu menginginkan kebaikan buat kita. Kadang kita maksiat saja kita terabas. Padahal kita tahu bahwasanya apa?
maksiat itu memudaratkan kita, tapi diterabas. Gitu. Tapi terus kita langgar. Ini menunjukkan bahwasanya kita sebenarnya nggak sayang juga kalau lagi maksiat, kita nggak sayang sama diri kita. Sedangkan Allah ngasih peraturan jangan seperti ini, jangan seperti ini, jangan seperti ini, jangan seperti itu tujuannya untuk apa? Bentuk rasa baik dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Makanya ini makna dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Azim, yang Allah Subhanahu wa taala punya sifat azamah, Allah Subhanahu wa taala punya sifat keagungan. Maka kata beliau, wallahu taala azimun lahu kullu wasfin wa makna yujibu ta'zim. Allah Subhanahu wa taala itu maha agung. Maha agung Allah Subhanahu wa taala. Lahu kullu wasfin wa makna yujibu ta'zim. Bagi Allah Subhanahu wa taala seluruh sifat dan seluruh makna yang mewajibkan seseorang itu untuk bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau seseorang itu kok nggak bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di dalam perjalanan dunia ini, sungguh orang itu adalah menjadi orang yang merugi. Orang kok nggak bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di dalam perjalanan ini, sungguh dia menjadi orang-orang yang merugi. Dan itu yang Allah katakan, innahu kana la yu'minu billahil azim. Orang-orang yang diadab sama Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat disebabkan karena apa? La yu'minu billahil azim. Tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Dan ilmu ini, ilmu ini yang kita pelajari sebenarnya tujuannya untuk supaya kita jadi yang seperti ini. Ilmu yang kita pelajari itu tujuannya untuk apa? Supaya kita bisa mengagungkan Allah dan membesarkan Allah. Makanya kalau seseorang menuntut ilmu tujuannya kok bukan karena ini, sudah salah alamat. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan di dalam ayatnya, apa kata Allah? Alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Apa kata Allah? Apakah belum datang waktunya bagi kalian wahai orang-orang yang beriman? Untuk apa? An takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Untuk kalian bisa khusyuk, bisa mengagungkan Allah, bisa merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah apa? Setelah datang dzikrullah, setelah datang peringatan Allah Subhanahu wa taala, wa ma nazala minal haqq. Tujuan kita menuntut ilmu agama itu untuk apa? Untuk kita bisa khusyuk, bisa merendahkan diri di hadapan Allah dan bisa membesarkan Allah. Maka kalau kita kok semakin lama menuntut ilmu, semakin datang ke majelis ilmu, semakin kita sering duduk di majelis ilmu, tapi kok hati kita kok semakin kesana makin kesini, hati-hati. Berarti ilmu yang kita pelajari ini bukan ilmu yang nafik. Ini yang ditakutkan. Karena pada hakikatnya orang yang mereka menuntut ilmu itu tujuannya itu apa? Untuk khasyatullah, untuk bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, apa kata Allah? Wala yakunu kalladzina utul kitab. Jangan kalian seperti orang-orang yang sudah diberi kitab. Siapa? Yahudi dan Nasara. Yahudi dan Nasara itu kenapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Semakin mereka lama ngaji, semakin mereka lama belajar, kok semakin keras hatinya. Kita dulu awal-awal ngaji sunnah, Allahu Akbar, sering berdoa, ya Allah, nangis. Ya kan? Awal-awal kenal ngaji sunnah, seakan-akan kita menemukan perhiasan yang begitu berharga di dalam perjalanan kita. Tapi semakin lama, kenapa kita nggak bisa nangis? Kenapa mana air mata kita itu? Sehingga kita nggak bisa khusyuk, sehingga kita nggak bisa takut kepada Allah. Yang dulunya kita subhanallah baru mendapatkan peringatan sedikit, kita begitu mudah untuk apa? Untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi subhanallah semakin lama ngaji, bukannya semakin kuat perjalanan ilmunya, semakin kuat perjalanannya imannya, semakin kesana kok semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakan. Ketika apa? Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan awwalu ilmin yurfa'u al-khusyuk. Sekarang Pak, pertanyaan Pak. Ilmu yang pertama kali diangkat sama Allah itu ilmu khusyuk. Pernah dengar hadis ini kan? Pernah dengar nggak? Pernah dengar Pak?
Barusan saya sebutan. Kok kata belum pernah dengar? Kan barusan saya sebutkan awwalu ilmin yurfa'u al-khusyuk. Ilmu yang pertama kali diangkat itu ilmu khusyuk. Sekarang pertanyaannya, kenapa ilmu khusyuk adalah merupakan ilmu pertama kali diangkat sama Allah? Ada yang bisa jawab? Nah, Ustaz. Hah? Kenapa ilmu khusyuk pertama kali yang diangkat sama Allah Subhanahu wa taala? Kenapa, Ustaz? Karena mempengaruhi ibadah setelahnya. Ada jawaban yang lain untuk kenapa ilmu khusyuk itu pertama kali diangkat? Ini supaya hilang ngantuknya, makanya tak tanya. Soalnya pengajian habis zuhur menjelang asar, ini godaannya itu bukan setan yang datang, iblis yang datang. Ilmu khusyuk pertama kali diangkat itu karena sebabnya. Jawaban hadis Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kalau ilmu itu sudah tidak bermanfaat, Rasulullah nyambung wa min qalbin la yakhsha. Karena yang menjadikan hati khusyuk itu ilmu yang tidak bermanfaat. Makanya ketika Rasulullah SAW mengatakan awwalu ilmin yurfa'u, ilmu yang pertama kali akan diangkat itu ilmu khusyuk, ada sahabat Ansor dia protes kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah ilmu-ilmu itu sekarang sudah diangkat? Sedangkan kata sahabat Ansor mengatakan apa? Sedangkan engkau masih berada di tengah-tengah kita dan kita masih mengajarkan Al-Quran kepada anak dan istri kita dan mengajarkan hadis kepada anak istri kita. Apa jawabannya Rasulullah? Apakah engkau lupa dengan ahlul kitab? Nabi-nabi mereka berada di tengah-tengah mereka, ya. Tapi apa? Sudah diangkat ilmu khusyuk sama Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Punya ilmu tapi ilmunya nggak bermanfaat, tidak bisa takut kepada Allah, tidak bisa mengagungkan Allah, tidak bisa membesarkan Allah ilmunya tersebut. Makanya kalau kita, apalagi kita di dunia apa? Di dunia pendidikan. Kenapa saya membicarakan tentang takdimullah? Kenapa saya membicarakan tentang ilmu khusyuk? Kenapa saya membicarakan tentang ilmu yang tidak bermanfaat dan ilmu bermanfaat? Karena ini tugas kita semua. Tugas kita di dalam mendidik bukan hanya sekedar memasukkan teori dari kepala kita ke teori murid. Tapi tugas kita bagaimana? Bagaimana kita mendidik dan mentarbiyah seseorang itu supaya dia mendapatkan ilmu yang nafi'. Karena betapa banyak orang itu punya teori di kepalanya, tapi belum tentu ilmunya itu bermanfaat. Oleh karenanya Rasulullah ketika berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', aku berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ketika Rasulullah meminta ilmu, Rasulullah meminta Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Selalu dikaitkan dengan ilmu yang nafi', karena ilmu itu ada ilmu yang nafi', ada ilmu la yanfa'. Sedangkan ilmu yang nafi' ini, ilmu yang bermanfaat ini, inilah yang harus kita proses di dalam diri kita. Ilmu bermanfaat itu harus diproses. Begitu pula ketika kita mengajarkan ilmu yang bermanfaat, itu juga harus diproses. Gak bisa tiba-tiba ujuk-ujuk sulapan kemudian terus tiba-tiba jadi ilmu yang bermanfaat. Itu gak mungkin. Kenapa kok para sahabat mereka bisa kuat di dalam menjalankan ilmu, mempraktekkan ilmu? Karena sudah diproses oleh Rasulullah SAW. Di dalam apa? Di dalam perjalanan ilmu yang bermanfaat. Makanya ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya ketika beliau mengatakan wallahu ta'ala azimun lahu kullu wasfin wa ma'na yujibu ta'zim. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha azim. Allah adalah zat yang maha agung dan bagi Allah Subhanahu wa taala seluruh sifat dan makna
yang mewajibkan seseorang itu untuk bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sifat dan makna ini nggak akan mungkin ada pada diri kita kecuali apa? Kecuali memproses dengan taklim tadi. Orang itu nggak akan ujuk-ujuk mungkin bisa membesarkan Allah kecuali apa? Memasukkan sifat Allah, makna tentang Allah, data tentang Allah di dalam diri seorang hamba. Dan ini yang disebut dengan tarbiyah, dan ini yang disebut dengan taklim. Makanya nggak mungkin seseorang itu tiba-tiba aku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika ada orang yang mengaku cinta, bukan itu sebagai apa? Bukan itu sebagai standar, tapi apa? Bagaimana seseorang itu membuktikan cintanya? Karena semua orang itu bisa ngaku cinta. Semua orang itu bisa mengaku untuk mengagungkan Allah. Tapi proses pembuktian cinta dan pengagungan Allah Subhanahu wa taala itu harus ada. Kemudian kata beliau, fala yaqdiru makhluqun an yuthniya alaihi kama yanbaghi lahu. Orang kalau betul-betul kenal dengan Allah, kenal dengan sifat Allah, kenal dengan nama Allah Subhanahu wa taala, kenal dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, maka kata beliau apa? Fala yaqdiru makhluk. Makhluk itu enggak akan mampu, ikhwan. Untuk apa? An yuthniya alaihi, untuk bisa memuji Allah. Kama yanbaghi lahu, sebagaimana itu pantas untuk Allah. Karena seberapa besar kita memuji Allah, Allah Subhanahu wa taala jauh lebih tinggi, jauh lebih besar, jauh lebih mulia, jauh lebih agung dari itu semua. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan la usi sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsik. Ya Rabb, wahai Rabbku, la usi sana'an alaika. Tidak cukup lisanku ini untuk bisa memujimu. Coba jenengan bayangkan, Pak. Bapak-bapak, para asatidah, coba bayangkan Rasulullah memuji Allah seperti apa? Gak pernah berhenti. Bahkan itu makanannya Rasulullah. Yang bikin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kuat itu apa? Dzikir kepada Allah. Tapi bersamaan dengan itu, apa kata Rasulullah? La usi sana'an alaika. Ya Allah, gak cukup lisanku ini untuk memujimu. Anta kama asmaita ala nafsik, engkau yang lebih layak untuk memuji dirimu sendiri. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita yang memuji Allah Subhanahu wa taala begitu rendahnya, lemah dalam memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang kita puji siapa? Yang kita puji kan makhluk. Ya kan? Ketemu sama si fulan baik, kita puji. Ketemu sama si ini baik, kita puji. Yang menjadi akhirnya yang menjadi pujian lisan kita siapa? Makhluk. Ketemu bakso enak, dipuji bakso nih. Iya apa enggak? Ketemu sama pentol enak, pentolnya yang dipuji. Ketemu sate enak, sate yang dipuji. Lisan kita kapan mau memuji Allah Subhanahu wa taala? Ya angel, sulit untuk memuji Allah. Kenapa? Karena sifat Allah itu tidak nancep di dalam hati kita sehingga kita sedikit ngomong tentang Allah. Coba, dalam 24 jam, seberapa banyak kita ngomong tentang Allah? Kalaupun ngomong tentang Allah Subhanahu wa taala, kadang saya malah ketemu sama seorang ustaz, disuruh berbicara tentang Allah, jawabannya apa? Baik. Apa yang aku mau bicarakan tentang Allah? Bisa Allah ya jelas ya seperti itu. Ya saya tahu Allah itu jelas. Sifatnya maha tinggi saya juga tahu, namanya maha indah saya tahu. Cuma kalau kita mau berbicara tentang Allah, itu tidak ada habisnya. Harusnya kita ketemu sama istri yang kita bicarakan Allah, ketemu sama anak yang kita bicarakan Allah, ketemu sama kepala sekolah yang kita bisa bicarakan itu Allah, yang ketemu sama murid yang kita bicarakan Allah, ketemu tetangga yang kita bicarakan Allah. Kenapa? Karena di dalam semua aspek kehidupan kita, di situ ada fi'lullah, sifat Allah, sifatullah. Perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan dalam kehidupan kita. Makanya kata beliau, wala yusi tana'an alaihi, enggak akan pernah cukup lisan ini untuk memuji Allah Subhanahu wa taala, bal huwa kama atna ala nafsihi wa fawqa ma yuthni alaihi ibaduh. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah memuji dirinya sendiri, wa fawqa ma yuthni alaihi ibaduh, dan di atas seorang hamba memuji Allah Subhanahu wa taala.
Ini kalau orang-orang itu bisa kenal dengan sifat agungnya Allah, sifat yaliku bijalali wa azamatihi. Kalau orang itu betul-betul kenal Allah, Pak, pengennya apa? Nyungkur terus itu, Pak. Tahu nyungkur, sujud pengennya terus. Tapi ketika orang itu nggak kenal sama Allah Subhanahu wa taala, susah untuk sujud. Susah untuk sujud. Makanya ilmu itu yang akan membawa kita itu seperti itu. Ilmu ini yang akan membawa kita bisa khudu', bisa tunduk, patuh, taslim, membesarkan Allah, mengagungkan Allah, punya rasa takut, punya rasa cinta. Ini hadam kita di dalam menuntut ilmu itu ini. Tujuan kita berada di dunia pendidikan itu ini. Bukan yang lain. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika membicarakan tentang ulama, siapa? Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala para ulama, orang-orang yang membawa ilmu. Cuma kan sekarang ini subhanallah, pergeseran itu ada. Mau kita akui, mau kita tidak akui, pergeseran itu ada. Pendidikan sekarang yang selalu dibanggakan yaitu apa? Hafalannya sekian, juara sekian, juara ini, juara itu, juara ini. Itu yang selalu kita sekarang apa? Selalu kita banggakan. Tapi ketika ada seorang murid yang mungkin maaf, gak prestasi, gak juara ini, gak juara itu, gak juara ini, gak juara itu, tapi apa? Dia punya kedekatan dengan Allah. Dia punya kekuatan hubungan dengan Allah, punya kekuatan membaca Al-Quran, punya kekuatan dalam sholat malam, punya kekuatan sholat duha. Terkadang kita anggap biasa-biasa saja. Rankingnya itu likur dari jumlah murid 27. Ya. Kita anggap apa? Wah, ini gak prospek ini, seperti itu. Kita anggap murid seperti itu gak prospek. Padahal apa? Padahal mungkin dari sisi yang lain dia adalah orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari sini ini yang sebenarnya beliau, kalau saya sudah pernah nyampaikan kalau tidak salah ke aku, yaitu mu'allif kitab ini sebenarnya adalah doktor di dalam tarbiyah, di dalam dunia pendidikan. Yang nulis kitab ini, beliau ngajar di universitas di Riyadh. Beliau itu kisah tarbiyah, doktor tarbiyah. Di apa? Di pendidikan. Namanya tarbiyah itu di pendidikan. Pendidikan Islam. Tapi apa? Beliau menulis tentang kitab ini tentang takdimullah. Kenapa? Karena tarbiyah yang paling kuat untuk mendidik seseorang untuk menjadi orang baik, yaitu dengan apa? Dengan mentauhidkan Allah, dengan kenal dengan Allah, kenal kuat dengan Allah Subhanahu wa taala, namanya, sifatnya, perbuatannya, ini yang harus diperkuat. Makanya beliau mengambil apa? Mengambil jalan menulis sebuah kitab takdimullah, ta'ammulat wa qasaid. Beliau ajarkan di mana? Di kisah tarbiyah. Kemudian kata beliau, wa'lam anna ma'ani ta'dimi at-tabitati lillahi wahdahu naw'an. Ketahuilah oleh kita semua, oleh engkau, bahwasanya makna ta'zim, makna pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tetap untuk Allah Subhanahu wa taala itu ada dua macam. Ahaduhuma, yang pertama kata beliau, annahu mausufun bi kulli sifatin kamal. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala disifati dengan seluruh sifat yang sempurna. Walahu min dalikal kamali akmaluhu, dan bagi Allah Subhanahu wa taala dari kesempurnaan itu yang paling sempurnanya. Wa a'dhamuhu wa awsabuhu, yang paling agungnya, yang paling luasnya. Falahul ilmul muhit, Allah mempunyai ilmu yang sangat meliputi. Kita punya ilmu. Ada si fulan disifati dengan sifat alim. Oh, si fulan itu pintar. Ternyata apa? Alimnya dia masih terbatas dibandingkan dengan alimnya Allah. Gitu. Ketika kita mengagungkan seorang ustadz yang dia pintar, ustadz itu pintar, sobat. Ustadz itu pintar, punya ilmu. Dia tahu hadis ini, hadis itu, hafal hadis ini, hadis itu, hafal Al-Quran plus tafsir-tafsirnya. Coba, jenengan biasanya kalau ada ustadz seperti itu gimana?
Wih, top markotop kan lebih. Pasti apa? Hati mengagungkan. Tapi kalau dibandingkan dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, gak ada apa-apanya. Kenapa kita bisa mengagungkan Ustaz Fulan? Karena dia punya ilmu yang sedikit, tapi kita gak bisa mengagungkan Allah yang punya al-ilmul muhit, punya ilmu yang sangat luas. Ketika kita membicarakan ilmu Fulan, seakan-akan A, B, C, disebutkan. Tapi ketika membicarakan ilmunya Allah, kita bermaksiat sendiri-sendiri, seakan-akan Allah nggak mau ilmu itu semua. Ini kan menunjukkan apa? Lemahnya hati kita tentang makrifat, tentang ilmunya Allah. Ini kan berarti apa? Lemah kita mengenal apa? Sifat Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula wal qudratun nafidatu wal kibriya'u wal azamatu. Bagaimana sifatnya Allah, kudrahnya Allah, kemampuan Allah yang senantiasa terrealisasi, dan kebesaran Allah, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Wa min azamatihi, termasuk di antara keagungan Allah ikhwan. Anna samawati wal arda fi kaffir rahman. Langit dan bumi ini ada di telapaknya Allah. Asgharu minal khardalah, yang itu jauh lebih kecil daripada biji sawi. Yang itu jauh lebih kecil daripada biji sawi. Kama qala Ibnu Abbas wa ghairuhu, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas dan selain dari Ibnu Abbas, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yamini subhanahu wa taala amma yusyrikun. Allah ketika mengatakan manusia belum bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengagungan, padahal apa? Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Bumi itu berada di genggaman Allah pada hari kiamat. Digenggam sama Allah Subhanahu wa taala. Was samawati matwiyatun, dan langit itu dilipat sama Allah Subhanahu wa taala dengan tangan kanannya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala, maha besarnya Allah. Maha besarnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di. Coba langit, kata Allah Subhanahu wa taala, itu dicekeli kalau Allah Subhanahu wa taala, dipegangin. Bumi dipegangin sama Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Supaya enggak tabrakan. Semua dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau langit dan bumi enggak dijaga sama Allah, enggak dipegang sama Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, in amsakahuma min ahadin min ba'di. Siapa yang mau pegang kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Cuma kita itu delok langit, apa yang kita pikirkan ketika kita melihat langit? Oh, mendung hujan. Ya, kita itu hanya melihat langit kalau apa? Oh, mendung mau hujan. Ya. Kita itu melihat langit kalau panas. Bekasi sudah 35 derajat, panas. Ya. Kita itu cuma melihat langit dari sisi situnya. Gak pernah kita melihat langit tadabbur, ya Allah, begitu besarnya kudrahnya Engkau ya Allah. Bumi yang kita injak, bumi yang kita injak tiap hari jenengan jalan di atas muka bumi. Tapi kita jalan di atas muka bumi, gak pernah mikirin tentang Allah. Coba satu langkah mikir, ya Allah, alhamdulillah bumi digawe datar sama Allah. Coba lihat digawe kayak Ninja Hattori, gitu kan? Mendaki gunung lewati lembah. Wah, gak ada yang datang ke masjid. Ya kan? Ini alhamdulillah jalan datar ke masjid akhirnya gampang, ya kan? Itu pun jalan datar ke masjid wis rodok, kalau jalan kaki agak berat, numpak sepeda motor. Itu kan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sebenarnya kalau mau melihat kebesaran Allah, enggak usah jauh-jauh, dangak. Lek wong Jawa ngomong dangak. Tahu dangak apa? Ini. Dangak tapi kok berdangak, mikir. Dangak plus mikir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan apa? Takadus samawati yatafattarna min fawqihin. Hampir-hampir langit itu apa? Belah dari atas kita ini. Ini kan semua ditahan sama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menjaga, Allah Subhanahu wa taala yang megangi. Itu menunjukkan
menunjukkan tentang kebesaran Allah, menunjukkan tentang apa? Agimnya, sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita hidup di dunia ini kok kita kurang ajar sama Allah, apakah keterlaluan kurang ajarnya kita? Sudah dikasih urip, dikasih hidup, dikasih makan, ya kan? Kemudian apa? Kita itu numpang, tinggal di atas muka bumi ini numpang. Gitu. Kemudian kita bermaksiat sama Allah, kurang ajar sama Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala mau, Allah timpakan langit ke bumi, bumi dibelah sama Allah, itu Allah Maha mampu untuk itu semua. Makanya harus kita banyak-banyak malu kita itu hidup di dunia ini. Kita itu hidup di dunia ini harus banyak-banyak apa? Banyak-banyak mikir. Kalau kita itu jarang malunya, jarang mikirnya, ya sudah. Akhirnya begitu mudahnya kita apa? Bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau wa fi sahihi anhu, dan di dalam hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha yaqul al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari. Allah mengatakan bahwasanya apa? Kesombongan itu adalah merupakan ridakku dan keagungan itu adalah merupakan izarku. Faman naza'ani wahidan minhuma adzabtuhu. Barang siapa yang dia mengambil dariku salah satu dari keduanya, maka apa? Maka aku akan mengadabnya. Kenapa? Manusia, apa yang mau kita agungkan dari diri kita? Coba, apa yang mau kita sombongkan dari kita? Ganteng enggak? Sugih enggak? Gitu. Kalaupun ada yang ganteng sedikit, itu pun juga dikasih sama Allah. Kalaupun ada yang kaya sedikit, itu juga pemberian dari Allah. Ya kan? Kalaupun gagah, subhanallah, kecetet sedikit saja. Aduh, orang yang gagah, yang ngejim-ngejim, kecetet sedikit gitu kan. Tahu kecetet, Pak? Hah? Kena itu, saraf kecepet belakangnya itu sudah bengkok. Gitu mau sok gagah-gagahan, nggak ada. Semua pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Wis jadi menungso, jadi manusia, tidak usah kiber, tidak usah sombong, tidak usah merasa besar. Kita ini makhluk dhaif, fuqara, butuh sama Allah. Yang besar siapa? Allah. Yang hebat siapa? Allah. Yang agung siapa? Allah. Yang sifatnya tinggi siapa? Allah. Kalau kita sudah tahu itu, makanya apa? Pengenalan kepada Allah itu apa? Itu akan sejajar lurus dengan pengenalan kepada diri kita. Kalau pengenalan kepada Allah tinggi, maka kita akan bisa merendah. Semakin pengenalan kita Allah tinggi, maka kita akan semakin merendah. Tapi kalau pengenalan kepada Allah lemah, maka apa? Pengenalan kepada diri akan tinggi. Yang dibesarkan selalu apa? Makhluk. Kalau apa? Kalau Allah ini rendah, maka ini qani'ah. Kenapa kok kita itu harus banyak mengenal tentang Allah dibandingkan tentang diri kita? Karena apa? Kita ini nggak perlu mengenalkan diri kita, sudah membesarkan diri kita. Makanya kita itu sering aku. Sidik-sidik aku, sidik-sidik aku. Oh, aku itu yang mengerjakan. Oh, aku itu yang mengerjakan. Aku dan aku. Kalau ada kesuksesan sedikit, wah, aku itu memang. Situ kan? Jarang kita, Masya Allah, Alhamdulillah itu pertolongan Allah. Alhamdulillah bisa seperti ini pertolongan Allah, kemudahan Allah, taufik Allah. Kenapa lisan kita nggak sering mengucapkan seperti itu sehingga akunya itu nggak ada? Karena kita ini manusia itu akhirnya aku dan aku. Kalau kita masih terus aku, berarti apa? Allah itu berarti masih rendah di diri kita. Alhamdulillah. Maka ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka kata beliau, falillahi ta'ala al-kibriya wal 'azamatu. Maka bagi Allah Subhanahu wa taala al-kibriya yaitu apa? Kebesaran, al-'azamah, keagungan bagi Allah Subhanahu wa taala, wal wasfani alladani la yaqdaru qadruhuma wa la yablaghu kunhahuma. Dua sifat ini yang tidak diketahui kadarnya, saking begitu besarnya, saking begitu agungnya Allah, dan tidak diketahui bentuknya, saking begitu besar dan agungnya Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat ta'zimullah. Ini adalah merupakan hakikat membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada ya, Pak? Ada. Baik. Karena sudah ada, berarti waktu kita alhamdulillah sudah selesai. Semoga di kesempatan yang akan datang kita bisa melanjutkan tentang, masih berbicara tentang mengagungkan Allah. Seperti yang saya sampaikan, berbicara tentang Allah nggak akan pernah ada habisnya. Kenapa?
Karena Allah fa'al, Allah maha berbuat. Sifatnya Allah gak akan pernah terputus. Setiap waktunya Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada perbuatan. Sehingga itu yang selalu kita bicarakan, itu yang selalu kita bicarakan. Dan insyaallah semoga yang sedikit ini menjadikan ilmu yang nafi bagi kita semua, dan menjadikan kita termasuk di antara hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa ta'ala tolong untuk senantiasa meraih ilmu yang nafi, sehingga menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang mempunyai rasa khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.